Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Nah, di episode kali ini kita mau bahas bagaimana sih relationship atau relasi manusia dengan yang namanya hukuman dan disiplin. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana soal video kali ini, yuk subscribe dulu di channel ini supaya kita semangat untuk bikin video di setiap minggunya. Nah, jadi tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Oke kawan, jadi pada episode kali ini kita mau bahas sebuah buku dari Michel Foucault yang judulnya Discipline and Punish. Nah, coba kita bayangin dunia ini gitu kan, dimana setiap gerakan, kebiasaan, bahkan cara berpikir kita itu diamati dan dinilai. Nah, buku ini menelusuri perjalanan disiplin dan hukuman dalam sejarah, dari hukuman fisik yang brutal hingga sistem pengawasan modern yang halus tapi efektif. Nah, hari ini kita akan menelusuri bagaimana sih disiplin bisa membentuk identitas kita, mengontrol perilaku, dan bagaimana kita tetap bisa menemukan ruang kebebasan di tengah kekuasaan. Nah, dulu hukuman tuh sifatnya fisik dan publik, kayak eksekusi, cambuk, dan hukuman yang kejam lainnya lah. Nah, tujuannya jelas untuk menakut-nakuti masyarakat agar disiplin, terus mematuhi peraturan dan gak melanggar peraturan. Namun, Foucault menunjukkan pergeseran penting. Nah, di zaman sekarang, hukuman tuh menjadi lebih halus dan terselubung. Kontrol juga pindah ke disiplin, kayak aturan, jadwal, dan evaluasi. Tubuh kita juga bukan lagi target kekerasan, tapi instrumen pengawasan. Nah, disiplin bukan sekedar menakut-nakuti, tapi membentuk perilaku secara terus-menerus. Nah, soal institusi dan pengawasan, misalnya sekolah, rumah sakit, pabrik, penjara, semua itu menjadi mekanisme atau bagian dari disiplin itu sendiri. Jadi Foucault menyebut ini sebagai panopticon modern. Nah, kita mungkin memang nggak selalu diawasi secara langsung, tapi kita punya kesadaran bahwa kita bisa diawasi, dan itu aja udah cukup untuk mengatur diri kita sendiri. Inilah menciptakan masyarakat di mana individu menginternalisasi aturan, mengontrol perilaku tanpa tekanan fisik langsung. Nah, di era digital kayak zaman sekarang nih, pengawasan tidak hanya lagi secara fisik, karena media sosial itu juga bisa memantau perilaku. Terus algoritma menyesuaikan pengalaman kita. Dan tekanan sosial serta standar perilaku itu sifatnya ideal menjadi bentuk disiplin yang internal. Nah, kita hidup dalam lapisan-lapisan kontrol halus, dan kesadaran ini adalah langkah pertama untuk memahami ruang kebebasan pribadi. Disiplin membentuk siapa kita, apa yang kita pikirin, bagaimana kita bergerak, dan apa yang kita nilai. Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan bukan hanya eksternal. Ia masuk ke dalam diri kita, membentuk identitas, membimbing pilihan, dan membatasi kemungkinan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sadar? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa tetap otentik di tengah pengaruh itu. Kita bisa mulai memperhatikan, kayak kebiasaan apa sih yang terbentuk dari pengawasan sosial, atau pilihan apa yang muncul karena harus sesuai standar, atau di mana kita memberi ruang untuk kebebasan internal. Nah, itu bisa jadi refleksi pribadi kita. Karena kesadaran bukan hanya soal kritik sosial, ini juga jalan untuk menemukan kekuatan batin di tengah masyarakat yang mengatur, mengawasi, dan menilai. Jadi disiplin dan hukuman tuh membentuk masyarakat, tapi kesadaran membentuk individu. Mengenali kontrol eksternal dan internal adalah kunci untuk kebebasan pribadi kita. Michel Foucault mengingatkan kita bahwa kita tidak sepenuhnya bebas, tapi kita bisa belajar melihat dan menavigasi struktur kekuasaan dengan sadar. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, comment, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!